Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah ibadah pada pagi saat ini kita kuduskan dengan pengakuan demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita kembali memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 dan 3, Allah Bapa Tuhan. Kita akan dengarkan ringkasan hukum kasih yang akan kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kalau kita mau jujur di setiap kehidupan kita belum mampu untuk mengakui kesalahan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, karena memang kita orang yang tidak sempurna. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menyesali dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait 1 dan bait kedua, "Dihapuskan dosaku." Hanya oleh darah Yesus.
Setelah kita mengakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan yang oleh kasih-Nya senantiasa memberikan pengampunan kepada kita. Seperti yang kita terima melalui berita anugerah pada saat ini. Berita anugerah akan kita terima dari Injil Yohanes 3 ayat 16 yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita menerima berita anugerah, kita juga diajak untuk selalu memperbaharui kehidupan kita sebagai anak Allah. Sedangkan petunjuk hidup baru akan kita terima dari Galatia 4 ayat 7 yang demikian sabdanya. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari kita sanggupi jemaat dimohon untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan bait 2, Ku heran Allah mau memberi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuki doa syukur dan doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami yang selalu menyertai, menopang, memberkati setiap saat, setiap waktu. Terbukti pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menjagai, menolong, memberikan berkat pada kami semuanya.
sehingga kami boleh bersama-sama melanjutkan kehidupan ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami serahkan semua kegiatan gereja yang ada ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan sendiri. Jemaat yang menderita sakit penyakit, apapun yang diderita, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesembuhan. Melalui sarana obat apapun, Tuhan berkenan memberkatinya, sehingga segera pulih, kuat, sehat, dan sembuh, dan boleh merasakan di dalam tubuhnya dengan kekuatan kesehatan yang baru. Demikian juga yang punya beban persoalan, Tuhan yang melihat kami semua, mampukan kami semua untuk mengatasi persoalan kehidupannya. Demikian juga para adioswo, Tuhan juga memberikan kekuatan kesehatan di usia tuanya, sehingga di usia tuanya selalu berpengharapan di dalam Tuhan sendiri, yang menjadi sumber kekuatan kami yang sebenarnya. Demikian juga yang punya kerinduan untuk kembali bekerja, yang masih dirumahkan saat ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga yang merindukan pekerjaan, Tuhan segera menolong, memberikan tempat pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan bidangnya juga. Kami juga berdoa untuk putra-putri kami yang masih sekolah. Kami rindu Tuhan yang menjagai, yang menolong dan memberkati, sehingga di tahun ajaran baru ini dapat dengan sukacita, dapat mewujudkan apa menjadi impiannya melalui pendidikannya, sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan saatnya dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik pula. Biaya yang dibutuhkan Tuhan berkenan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan. Bapa Surgawi, kami juga serahkan di dalam segala aktivitas pekerjaan kami masing-masing. Tuhan menolong, memberkati, sehingga apa yang dilakukan biarlah boleh menjadi berkat untuk mencukupi setiap kebutuhan yang diperlukannya. Karena kami percaya Tuhan yang menjadi sumber berkat kehidupan kami yang sebenarnya. Kami juga berdoa semua yang terlibat ambil bagian pelayanan dalam ibadah pada saat ini, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat pertolongan. Biarlah segala jerih lelah kami semua tidak akan sia-sia. Tuhan yang memperhitungkannya dan memberkatinya. Sehingga melalui keterlibatan pelayanan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga serahkan bagi bangsa negara kami Indonesia. Tuhan menjagai sehingga bangsa negara kami semakin baik dan dapat mengatasi pergumulan yang besar pandemi COVID-19 saat ini. Kami rindu Tuhan yang memulihkannya, yang menjagai kami semua, sehingga semuanya dapat kembali baik, yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami semuanya. Ya Tuhan, kami percayakan melalui pemerintahan kami, sehingga negara kami ini dapat mengatasi persoalan dengan baik pula. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ampunilah segala dosa serta kesalahan kami, dan semua program kerja yang sudah dicanangkan, Tuhan juga memberkatinya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan untuk
mengucapkan syukur di hadapan Tuhan melalui persembahan kita. Adapun sebagai dasar pengucapan syukur pada saat ini kita ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Adapun jalannya pengumpulan persembahan pada saat ini, marilah kita iringi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari PKJ 216, bait yang pertama dan yang kedua. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Kami hantarkan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Tuhan kami yang senantiasa boleh kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kembali kami menghadap di hadapan-Mu Bapa untuk mengucapkan segala puji dan syukur kami atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Pada saat ini Bapa, kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan pada saat ini, apabila kami di dalam mempersembahkan ini terselip dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan mau mensucikannya dan mau mengkuduskannya, sehingga persembahan ini boleh berkenan dan layak di hadapan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh kami pakai untuk memperluas dan memperlebar nama dan kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang mengelola akan persembahan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jauhkan dari segala pencobaan dan penggodaan, sehingga realisasi akan persembahan ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Kami berdoa Bapa bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkannya, kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai dan menuntun di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap usahanya, sehingga melalui pekerjaan maupun melalui usahanya, berkat-berkat Tuhan boleh berlimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, jika sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran-Mu, kiranya Tuhan buka pintu hati dan pikiran kami satu persatu. Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan mampu
apa yang menjadi kehendak Bapa. Terlebih-lebih Tuhan mampukan kepada kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Matius Rusmianto yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri roh kecakapan, kebijaksanaan, sehingga apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan, hanyalah sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa sendiri. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita terima dari Roma 8 ayat 12 sampai 19. Roma 8 ayat 12 sampai 19 yang demikian sabdanya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada umumnya anak yang punya orang tua, anak akan mendapatkan warisan sebagai ahli waris. Apa yang dimiliki orang tuanya akan diwariskannya, baik ilmunya,
harta kekayaannya, bisa tanah, bisa apa yang dimiliki, itu diberikan kepada anak-anaknya. Itu pada umumnya. Tema kita pada saat ini, jati diri anak-anak Allah. Itu yang menjadi tema kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16 disampaikan, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita ini sebagai anak-anak Allah. Barangkali di luar orang percaya tidak mudah untuk memahami kalau kita ini sebagai anak-anak Allah. Saya ketika masih sekolah di SMP, berjalan bersama-sama dengan teman, berangkat ke sekolah. Nah, kebetulan teman saya ini tidak seiman dengan saya. Ketika saya mengatakan bahwa saya anak Tuhan, diprotes keras. Loh, Tuhan itu tidak beranak. Ya memang teman saya ini tidak mengerti istilah anak Allah atau anak Tuhan. Karena memang keyakinannya, imannya berbeda dengan saya. Jadi saya memahami, teman saya ini sulit untuk memahami anak Allah. Kalau dikatakan secara logika pikir bahwa Tuhan itu tidak beranak maksudnya. Nah, tetapi dalam Alkitab ini kita disebut sebagai anak Allah. Artinya apa? Jika kita adalah anak, kita adalah ahli warisnya. Berhak menerima janji-janji Allah. Kita sebagai anak Allah ini. Kalau kita sebagai anak, Tuhan kita sebagai Bapa, tentu ada hubungan yang baik, hubungan yang dekat antara anak dengan bapaknya, atau anak dengan orang tuanya. Sehingga tidak heran ketika orang tuanya itu mewariskan, memberikan sesuatu apa yang dimiliki orang tuanya, diberikan kepada anak-anaknya. Nah, lalu bagaimana dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai anak-anak Allah? Tentu kita harus taat kepada Bapa. Atau kalau di dunia, di keluarga kita sebagai anak taat kepada orang tua. Juga kita sebagai anak setia kepada Bapa kita. Kita juga menghormati Bapa kita. Supaya kita bersama-sama berkenan kepada Bapa kita di dalam kehidupan kita kalau posisi kita sebagai anak. Karena anak dengan Bapa tadi punya hubungan yang dekat, yang erat. Warisan kita sebagai anak-anak Allah yang diberikan itu yang tidak hilang, yang tidak bisa habis, dan termasuk kehidupan yang kekal, yang diberikan Allah kepada kita
Siapa toh yang tidak senang hidup yang kekal, yang dijanjikan Allah kepada anak-anaknya, dan kita sebagai anak-anaknya tentu merindukan kehidupan yang kekal, yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, yang akan diwariskan kepada kita semua. Sekalipun saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup di dalam keprihatinan bersama, masih hidup di dalam katakanlah penderitaan oleh karena pandemi saat ini. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang berikan berkat pertolongan pada kita. Kalau ayat 18 disampaikan begini, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Bila penderitaan saat ini yang kita alami, bila dibandingkan dengan nantinya kemuliaan yang akan dinyatakan pada kita, itu tidak sebanding. Tidak apa-apa saat ini kita menderita, tetapi kelak janji Tuhan yang diberikan pada kita, jadi pengharapan pada kita. Kemuliaan Allah yang dinyatakan pada kita ini akan menjadi pengharapan bagi kehidupan kita. Kehidupan yang kekal tadi. Tidak apa-apa sekarang menderita, tetapi kelak kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dengan syarat kita tetap setia kepada Tuhan tadi. Tetap dekat. Tidak meninggalkan Tuhan. Tetap taat melalui kehidupan kita bersama-sama. Tema kita, jati diri anak-anak Allah. Jati diri kita sebagai anak-anak Allah, identitas kita. Tadi sudah saya katakan di depan, kita harus mau tidak mau, harus tetap setia kepada Bapa kita. Harus taat kepada Bapa kita. Harus tetap semangat sekalipun dalam penderitaan saat ini. Tetap sabar di masa-masa kesulitan seperti saat ini. Tetap kuat menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ini perlu kepasrahan kehidupan kita. Perlu kesungguhan kehidupan kita. Kepasrahan kepada Tuhan tentunya. Agar kita dikuatkan. Tidak mengandalkan kekuatan, kemampuan kita, tapi mengandalkan Tuhan. Yang menjadi andalan kita. Sumber kekuatan kita. Ini sebagai jati diri anak-anak Allah. Kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sudah memahami demikian, tentu kita akan dapat melangkah ke arah ke depan, maju dengan baik dan dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Kita percaya campur tangan Tuhan senantiasa ada di setiap saat, di setiap waktu dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan tidak berdiam diri, Tuhan melihat, Tuhan menyertai, bahkan Tuhan senantiasa menuntun kita, memberkati dalam kehidupan kita. Percayalah, kalau kita sebagai anak-anak Allah, Bapa kita pasti akan memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Tidak mungkin memberikan yang terjelek. Kalau di dunia dalam keluarga kita,
orang tua memberi yang terbaik pada anak-anaknya, apalagi Bapa kita, dan kita sebagai ahli warisnya, sebagai anak-anaknya, pasti tidak dibiarkan hidup dalam penderitaan yang secara terus-menerus. Tapi saatnya nanti kita akan dipulihkan, diberikan pengharapan, diberikan sesuatu yang menggembirakan, jadi pengharapan bagi kita, yaitu kehidupan yang kekal, yang sudah Tuhan sediakan. Jadi kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, terus percaya, sehingga kita tidak jauh dari Tuhan. Dan kita boleh hidup bersama Tuhan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita memasuki saat teduh, merenungkan firman Tuhan, dan nanti kita lanjutkan di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang Tuhan berikan pada kami pada saat ini. Kami sebagai anak-anak Allah yang Tuhan berikan berkat pertolongan. Terima kasih sehingga kami dimampukan hidup kami bersama Bapa yang berikan pengharapan di dalam kehidupan kami semua. Biarlah kehidupan kami tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, karena kami punya Bapa yang baik, punya Bapa yang berkuasa. Oleh sebab itu, biarlah kuasa Tuhan sebagai Bapa kami menolong, memampukan kami semua. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan dan berkat Tuhan dari awal sampai saat ini dengan keadaan selamat. Apabila di dalam ibadah kami pada saat ini ada kesalahan serta dosa kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Doa yang jauh dari kurang sempurna ini, Tuhan sempurnakan seperti yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 392, bait 1 dan 2. Ku berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, dan lakukanlah firman-Nya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita. Lalu hitung jemaat nomor 407 bait 1 dan 2, Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati